pada intinya kita lebih mengutamakan kearifan lokal yang membumi. Itu kita sudah mulai mengembangkan mata kuliah yang beririsan dengan KPWKN. Misalnya mata kuliah praktik ini sangat wajib, Mas. Dan ini tidak boleh ditinggalkan oleh mahasiswa itu sendiri, karena ke depannya lulusan PWK ya harus paham betul terkait dengan kolaborasi antar stakeholder lah ya, antar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam buat sahabat UT Surakarta dimanapun Anda berada. Balik lagi bersama saya Sudar di Potsuka, podcastnya UT Surakarta. Oke, apa kabar semuanya hari ini? Oke, hari ini temanya adalah apa nih? Temanya mengenal program studi di Universitas Terbuka. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung mencari program studi apa sih yang cocok untuk kalian masuki nih di UT sih ya, masuki. Nah, kalian bisa bisa nonton podcast ini ya sampai selesai, jangan lupa. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang PWK. Saya juga nggak sendiri, saya bareng orang jauh karena datangnya dari pusat, dari pusat di Tangerang Selatan, UT Pusat ya. Kita langsung kenalan aja dengan Pak. Siapa Pak? Silakan Pak, kenalan Pak. Ya baik, terima kasih Mas. Siapa maaf? Sudar. Mas Sudar. Oke. Baik, terima kasih sekali. Saya alhamdulillah diberikan kesempatan ya untuk mengikuti atau diajak ngobrol ya di Potsuka ini. Ya, jujur ini excited sekali saya telah diundang ke sini gitu ya. Nah, jujur ini kan saya kebetulan dari UT Pusat. Saya itu Pak Guntur ya, Pak Guntur Bagus Pamungkas, biasa dipanggil Guntur gitu ya, dari dosen perencanaan wilayah dan kota. Nah, kebetulan saya itu sedang lanjut studi di S3 PWK Undip. Oh, ya di Undip. Jadi saya mulai sekarang atau bahkan beberapa minggu yang lalu itu sudah stay di Semarang. Oke. Ya, berarti stay-nya di Semarang. Iya, di Semarang. Sudah mungkin sementara di pusat gitu ya. Jadi dalam 3 tahun ke depan mungkin insya Allah saya akan studi lanjut dan mudah-mudahan nanti kembali ke UT dan berkontribusi khususnya di program studi perencanaan wilayah dan kota. Oke, perencanaan wilayah dan kota. Iya, oke. betul. Nah, itu apa sih Pak? Perencanaan wilayah kota berarti ngerencanain wilayah terus ngerencanain kota gitu ya? Atau apa nih Pak? Bisa ceritakan sedikit gitu Pak tentang PWK ini? Nah, jadi terkait dengan keilmuan perencanaan wilayah dan kota itu ya, itu kita melakukan suatu analisis, kemudian mengidentifikasi untuk merencanakan suatu daerah atau suatu wilayah ke dalam dokumen tertentu, atau bahkan kita istilahnya menganalisis berbasis dari beberapa tujuan, misalnya untuk kebencanaan, kemudian untuk manajemen tertentu lah ya. Jadi khusus untuk program studi PWK ini ya, ini langsung saja ya. Jadi di UT itu program studi wilayah dan kota, perencanaan wilayah dan kota itu mulai berdiri tahun 2010. Oh, 2010. Iya, 2010. Jadi iya. Bukan baru ya berarti ya? Bukan berarti baru. Saya yang salah. Udah 15 tahun. Udah 15 tahun. Ya. Berarti saya yang salah. Iya, betul. Jadi berdasarkan SK Mendiknas nomor 56 tahun 2010 itu yang diterbitkan pada tanggal 21 Mei 2010 itu sudah mulai berdirinya perencanaan wilayah dan kota ini. Oke. Nah, di tahun pertama itu secara operasional di tahun 2011.1. Kemudian mulai penerimaan mahasiswa baru itu di tahun 2011.2. Dan alhamdulillah program studi perencanaan wilayah dan kota ini berakreditasi B. Wah, wis mantap B.
Tepuk tangan, tepuk tangan. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan nanti ke depannya ya kita berharap akreditasinya beralih ke unggul atau bahkan kita punya akreditasi misalnya dari internasional ya, skala internasional, mungkin dari ASIIN atau apa gitu ya istilahnya. Dan program studi ini jumlah mahasiswa aktifnya itu sudah hampir sudah di atas 4.000 lah ya. 4.000. Okay. Mungkin hampir 6.000 mungkin ya. Di tahun 2025 ini atau bahkan 2026 mungkin lebih lagi ya. Dan jumlah lulusannya itu sudah terus meningkat setiap tahunnya gitu ya. Nah, Oke. Nah, untuk itu profil singkatnya ya Pak. Iya, profil singkatnya. Nah, udah mulai ini ya tentang PWK ya, udah mulai tahu ya. Oke. Nah, untuk visi misi program studi sendiri apa nih Pak? Oke. Jadi untuk visi dari program studi perencanaan wilayah dan kota ini ya, pada intinya kita lebih mengutamakan kearifan lokal yang membumi. Oke. Kemudian untuk misinya itu yang pasti kita menyediakan akses PJJ atau pendidikan jarak jauh, kemudian kita meningkatkan kemampuan perencana, kita meningkatkan kepedulian masyarakat, kemudian mengkaji, mengembangkan dan lain sebagainya terkait dengan hasil kajian yang berhubungan dengan perencanaan wilayah dan kota, kemudian kita mendiseminasikan hasil kajian tersebut berbasis perencanaan wilayah dan kota yang membumi ya dan berbasis kearifan lokal. Nah kemudian untuk tujuannya itu program studi S1 perencanaan wilayah dan kota ini ya mengkaji terkait dengan permasalahan wilayah dan kota secara umum, melakukan pendekatan fisik, kemudian baik itu fisik dan lingkungan ya, kemudian ekonomi, sosial, kependudukan, lalu sosial budaya ya, dan juga kelembagaan. Kemudian satu lagi terkait dengan sarana prasarana itu juga kita terus mengkaji lebih dalam dan mengidentifikasi untuk merencanakan ke depan secara berkelanjutan. Oke, berarti ini banget ya, kompleks banget ya ini ya. Pembelajaran kurikulumnya gitu ya. Nah, mengenai kurikulum nih Pak, kemarin kan ada transformasi kurikulum lama ke kurikulum baru gitu ya. Nah, itu ada ini nggak sedikit informasi mungkin dari prodi PWK ini? Ya. Jadi yang awalnya ya mungkin sebelum tahun 2024 ya PWK itu kurang apa istilahnya ya, mata kuliahnya itu tidak masuk ke dalam intinya gitu ya. Jadi ada semacam mata kuliah yang belum beririsan dengan isu ke-PWK-an. Itu untuk kurikulum lama sebelum tahun 2024. Kemudian setelah tahun 2024 yang mungkin dimulai di tahun 2025 itu kita sudah mulai mengembangkan mata kuliah yang beririsan dengan ke-PWK-an, misalnya perencanaan kawasan warisan budaya, kemudian perencanaan pesisir dan pulau-pulau kecil, lalu perencanaan kawasan tangguh bencana dan lain sebagainya. Ada juga smart city gitu ya, itu yang paling lagi nge-hype sekarang ya. Iya, soalnya kita kan ada hubungannya dengan teknologi, apalagi kita juga harus mempelajari terkait dengan AI gitu ya. Itu sebenarnya menarik ini PWK kita coba untuk mengkolaborasikan dengan teknologi yang sedang viral mungkin. Berarti PWK itu masuk ke itu ya, AI juga masuk, teknologi informasi, terus budaya juga ya Pak. Wah, pokoknya apapun yang ada di lingkup perkotaan dan kewilayahan itu kita identifikasi dan kita analisis. Wih, seru juga nih kayaknya. Wah, seru juga. Nah, saya pernah baca itu Pak, ada tentang praktik-praktikumnya itu ya. Nah, itu tentang apa sih Pak praktik-praktikumnya itu? Untuk praktik dan praktikum dari PWK ini, program studi perencanaan wilayah dan kota, itu ada 3 ya. Jadi yang paling utama itu yaitu
inti mata kuliah yang paling utama dari PWK yaitu terkait dengan mata kuliah studio. Jadi ada 3 studio mata kuliah dari PWK. Ya, yang pertama studio proses perencanaan. Jadi kita hanya mengidentifikasi potensi dan masalahnya saja dari lingkup kelurahan atau desa gitu ya. Terus kemudian yang kedua studio perencanaan kota atau studio perencanaan wilayah. Itu kita mencakup dari aspek beberapa yang tadi mungkin sudah saya sebutkan dari sarana prasarana, kemudian fisik lingkungan, sosial ekonomi, kemudian kebudayaan, kelembagaan dan lain sebagainya. Di 5 kecamatan itu ya, di 5 kecamatan. Terus kemudian yang satu lagi studio perencanaan tematik. Jadi ini sangat-sangat kita fokus ke dalam isu-isu tertentu, misalnya isu kebencanaan atau isu-isu yang berhubungan dengan pertambangan, pariwisata, pesisir dan lain sebagainya. Jadi ada 3 itu untuk praktik-praktikum. Studio, maksudnya studio gimana ya, Pak? Apakah kita masuk ke dalam studio terus di setting atau gimana ini Pak? Studio itu maksudnya gini, studio itu kita mencoba untuk berkolaborasi antar mahasiswa di dalam suatu isu tertentu. Jadi misalnya ya masing-masing mahasiswa punya job desk sendiri, misalnya mahasiswa A itu mengidentifikasi terkait dengan aspek sarana prasarana, mahasiswa B itu yang berhubungan dengan ekonomi, mahasiswa C fisik dan lingkungan dan lain sebagainya. Kemudian kita kolaborasi, kita tentukan bersama langkah ke depannya seperti apa, rencana-rencana yang dibuat itu seperti apa. Misalnya untuk studio perencanaan kota, mahasiswa tersebut sudah mengidentifikasi kira-kira ini nanti ke depannya bisa kita rencanakan untuk misalnya livable city atau kota yang nyaman untuk penghuninya gitu misalnya. Oh gitu. Seperti berarti itulah. Itu studi kasusnya dibuat sendiri atau memang ada contoh studi kasus di misalkan di kota A gitu. Terus kita studi kasus di kota A terus kita bisa merekomendasikan ke kota A ini harus begini-begini gitu, atau memang studio itu dibuat praktiknya itu mungkin rekayasa gitu. Itu gimana Pak ini? Ya. Jadi ini ilmu dari PWK itu kan salah satu turunan dari ilmu arsitek dan juga teknik. Iya. Dan ini juga ada hubungannya dengan rekayasa. Namun ini berdasarkan dengan kondisi existing dari wilayah tersebut atau dari daerah tersebut. Jadi misalnya, ini kita identifikasi, ini bisa nih kita arahkan ke kawasan yang tangguh bencana misalnya, atau ini kita bisa arahkan ke kawasan yang berbasis warisan budaya karena dari misalnya Kota Semarang ya, Kota Semarang itu kan sangat kental dengan ininya ya, bangunan-bangunan Belandanya. Jadi nanti ke depannya ini bisa kita angkat sebagai kawasan konservatif. Gitu misalnya. Oke. Ya. Wah, menarik tuh Pak. Iya, menarik, cukup menarik sebenarnya ini. Iya. Betul. Oh, gitu. Oke. Nah, untuk praktik berarti kan PWK ini praktiknya itu wajib dilakukan atau hanya mahasiswa yang TTM atau SIPA-SEMI atau bagaimana Pak ketentuannya? Ya. Jadi mata kuliah praktik ini sangat wajib Mas, dan ini tidak boleh ditinggalkan oleh mahasiswa itu sendiri karena kedepannya lulusan PWK ya harus paham betul terkait dengan kolaborasi antar stakeholder lah ya, antar dengan pemerintah, dengan pihak swasta yang notabene bisa mengendalikan dari perubahan-perubahan setiap daerah gitu ya. Oh gitu. Jadi memang wajib Pak ya. Ininya ya, wajib, sangat wajib. Nggak harus SIPA-SEMI yang wajib, yang non TTM nggak wajib, itu enggak ya. Itu wajib karena memang sangat wajib ya, karena nanti outputnya itu seperti itu gitu Pak ya. Oh ya, mantap. Nah kalau dari ini prospek kerjanya nanti nih, kan biasanya mahasiswa saya mau milih prodi A karena prospeknya gini-gini. Nah kalau PWK sendiri gimana sih Pak prospeknya? Ya,
Jadi untuk prospek dari mahasiswa itu sendiri ya, selain dituntut untuk menjadi salah satu planner gitu istilahnya, planner atau perencana yang tangguh, mahasiswa dapat misalnya bergabung terlebih dahulu ke dalam suatu konsultan. Misalnya dia harus mendalami terkait dengan kajian-kajian khusus yang diminta oleh beberapa proyek konsultan gitu ya misalnya. Terus mahasiswa juga bisa mendaftar ke dinas-dinas dari pemerintahan daerah misalnya. Dari Bapeda misalnya dan lain sebagainya. Kemudian BPN juga bisa, Dinas Badan Lingkungan Pertanahan Hidup Nasional. gitu ya, Dinas Lingkungan Hidup masuk ke itu ya? Masuk juga. Pokoknya semua yang berhubungan dengan lingkungan, kemudian pertanahan, tata kota dan lain sebagainya itu semuanya bisa masuk ke dalam jenjang karir mahasiswa tersebut. Ya. Berarti memang luas ya prospek kerjanya ya. Apalagi sekarang banyak-banyak daerah yang lagi pembangunan gitu Pak ya. Itu sangat banyak diminati ya untuk PWK ya. Gitu. Oke. Nah, untuk yang pada bingung nih Pak, nanti tugas akhirnya seperti apa sih gitu? Kan mahasiswa UT pasti dituntut tugas akhir itu ya Pak ya. Nah, tugas akhirnya PWK itu seperti apa sih Pak? Boleh ada sedikit cerita mungkin Pak? Jadi PWK itu kan ya sebenarnya ada 3 ya. Jadi yang ujian tertulis itu, kemudian karil, dan juga kalau skripsi ini sebenarnya PWK belum mengarah ke sana, belum mengarah ke skripsi. Tadi hanya 2 ini. 2, siap. Jadi, yang paling banyak diminati sebenarnya karil sih ya. Karena karil itu mahasiswa bisa menerbitkan ke suatu jurnal tertentu, misalnya jurnal yang terakreditasi Sinta atau yang terakreditasi Scopus gitu yang skala internasional. Jadi ada banyak sekali jurnal-jurnal yang bisa menampung artikel ilmiah hasil dari tulisan mahasiswa tersebut. Tergantung dengan dosen dan juga topik si mahasiswanya. Ya. Kalau misal itu menarik, kita coba angkat ke jurnal, kita coba submit ke jurnal, syukur-syukur bisa diterima dan bisa publish, otomatis nanti kan ke depannya bisa menjadi portofolio mahasiswa ke depan. Siapa tahu mahasiswa tersebut kan berminat ambil S2 atau bahkan menjadi dosen gitu ya. Terus kita juga bisa mengangkat IKU dari universitas. Itu kalau jurnal gitu berarti dapat ini ya Pak? Tambahan uang ya kalau kayak gitu? Dapat nggak sih Pak kalau gitu? Ya tergantung sih. Gini ya Mas. Jadi jurnal-jurnal yang saya tahu itu tidak harus bayar sih sebenarnya. Ada beberapa jurnal yang gratis. Gitu. Tapi mungkin ada reward tertentu ya jika mahasiswa itu ada yang berhasil untuk sampai publikasi artikelnya gitu. Jadi tidak hanya mendapatkan nilai yang plus, tapi juga mendapatkan portofolio yang meningkatkan ini ya. Standarnya. Nah, tuh teman-teman kalau mau mungkin udah mendarah daging banget nih PWK, terus mau buat jurnal karena mungkin otaknya ada kelebihan gitu ya. Nah, boleh konsul dengan dosen-dosen di PWK gitu Pak ya. Konsul aja di dengan dosen PWK, nanti akan dibimbing gitu Pak ya. Betul. Gitu tuh teman-teman, sembari belajar juga sembari ada reward dan portofolio untuk mengembangkan diri gitu Pak ya. Wah, tuh mantap tuh. Untuk selanjutnya cut dulu. Ada tambahan lagi Pak mungkin? Ini layanan bantuan belajar. Layanan bantuan belajar ya. Jadi fasilitas-fasilitas fasilitas yang ini ya. didapatkan ya. Fasilitas penunjang atau fasilitas gimana Pak? Ya maksudnya untuk bantuan belajar pada saat layanan bantuan belajar
di perkuliahan gitu ya. Iya. 3, 2, 1. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mahasiswa itu dapat layanan bantuan belajar apa sih Pak selama kuliah untuk apa yang ngambil prodi PWK ini? Oh ya, oke. Jadi mungkin secara umum ya mahasiswa UT secara umum itu kan pasti dia mendapatkan tutorial-tutorial yang diberikan oleh dosen-dosen ataupun tutor, baik itu menggunakan website e-learning atau bahkan menggunakan website Miss Teams untuk bertatap muka secara maya ya. Maya, ya. Ya. Terus ada juga pembimbingan yang berhubungan dengan penyusunan karya ilmiah ya, baik itu secara e-learning dan juga tutorial istilahnya web ya, tutorial web atau web. Oke, terus kemudian mahasiswa juga diberikan fasilitas terkait dengan RBV ya, terus ruang kemudian baca virtual juga, ya, RBV, ruang baca virtual, terus kemudian sekarang lagi kembangkan juga kan terkait dengan bahan ajar interaktif yang tadinya hanya bahan ajar cetak, kita beralih ke bahan ajar interaktif sehingga mahasiswa itu bisa istilahnya ya, secara digital itu bisa lebih mendalami dan lebih menarik perhatian gitu ya untuk mempelajari suatu mata kuliah. Yang pasti memudahkan mahasiswa gitu Pak ya. Betul. Dan juga kebetulan di sini yang tadi mungkin yang berhubungan dengan jurnal dari PWK UT itu sendiri ada jurnal khusus yang namanya Reksa Bumi, jurnal Reksa Bumi. Oh. Jadi sudah sama dengan reksadana enggak ya? Bukan. Beda ya. Ya. Jadi Reksa Bumi itu Journal of Urban and Regional Planning and Environmental. Itu mahasiswa hasil artikel yang terbaiknya itu bisa dipublish ke jurnal Reksa Bumi itu. Tapi tetap kita harus review kembali jika layak, jika masuk ke dalam scope atau fokusnya dari jurnal tersebut, kita bisa publish. Namun jika tidak ya mungkin mahasiswa tersebut ya harus memperbaiki dulu lah artikelnya gitu ya. Itu termasuk dibimbing juga sama dosen-dosen PWK ya. Oke. Ada lagi Pak? Kemudian ada juga ini kan ada podcast, pasti juga ada UT TV, UT Radio kan. Nah itu. Mungkin itu saja. Teman banyak ternyata fasilitas masih banyak sekali akan didapat gitu ya. Oke, terakhir Pak, ada pesan-pesan nggak buat mahasiswa UT Surakarta nih, yang mungkin calon mahasiswa juga yang baru mau bergabung atau yang sudah bergabung gitu, ada pesan-pesan nggak nih buat calon mahasiswa dan mahasiswa UT Surakarta? Oke, untuk pesannya ini ya, mungkin yang pertama mahasiswa khususnya ya, itu saya minta untuk terus semangat dalam menghadapi atau melaksanakan perkuliahan ini. Dan juga saya mohon meskipun mahasiswa ini berbasis PJJ gitu ya, pendidikan jarak jauh, tapi jangan mengesampingkan kerjasama antar mahasiswa, karena itu juga bisa memotivasi dan menjadikan itu sebagai bahan pelajaran untuk ke depan, untuk kolaborasi ke berbagai stakeholder. Misalnya mahasiswa tersebut sudah menjadi planner gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang PJJ jadi nggak punya teman gitu Pak ya. Itu relasi harus terus dibangun gitu Pak ya. Tuh, itu pesan utamanya ya. Ingat. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Guntur sudah berkunjung ke Potsuka
jauh-jauh dari Semarang sekarang ya. Jauh-jauh dari Semarang. Siap. Terima kasih banyak. Semoga lain waktu kita bisa collab lagi nih Pak. Dengan Insyaallah. PWK dan Potsuka gitu Pak ya. Oke. Oke, terima kasih banyak. Oke, teman-teman semua, sampai di sini dulu podcast Potsukanya. Di komen, like, dan subscribe ya. Yang belum subscribe, terus di-share juga ke teman-teman yang lain. Kalau di UT Surakarta punya prodi PWK gitu. Oke teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mau ngebahas apa lagi sih kita di Potsuka, silahkan komen di bawah. Komen. Apa aja yang mau kita bahas di Potsuka. Oke, ditunggu komennya dan sampai jumpa di Potsuka berikutnya. Oke, sampai jumpa. Dadah.